Kita ini sayang kepada orang-orang terdekat kita, cinta kepada orang-orang terdekat kita. Maka bukti kecintaan kita kepada mereka adalah kita bawa mereka semua dalam ketaatan kepada Allah. Kita ajak mereka bagaimana supaya bukan cuma di dunia kita bersama bahagia Allah Ta'ala, kebahagiaan kita bisa rasakan bersama di sana. Karena itulah hakikat kebahagiaan sesungguhnya. Kalau kebahagiaan di dunia, Masya Allah, memang itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi yakinilah kebahagiaan yang kita rasakan di dunia ini hanya sementara saja. Hanya sementara, hanya sebentar, hanya sesaat. Karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Masya Allah. Walaupun manusia hidup dengan umur yang panjang, tapi itu makalah para ulama, andai dunia ini tar itu bumi ini dengan bijian, lalu kemudian setiap 100.000 tahun datanglah seekor burung untuk mematuk ataupun makan satu butir daripada jagung ataupun biji-bijian, lalu kemudian pergi 100 tahun baru kembali lagi. Saking sebentarnya ini dunia, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menaruh perasaan manusia itu sama. Dengan orang yang memiliki 100 perasaannya perasaannya sebelumnya. Mungkin manusia itu menyangka kalau kita sampai kepada fase ataupun titik tertentu, misalnya saya dapat jabatan tersebut, saya akan bahagia. Padahal setelah dirasakan tempat itu, ditaruh di situ dan mendapatkan jabatan tersebut, duduk di tempat yang dia idam-idamkan, perasaan yang dia rasakan sama saja. Maka apa yang membedakan? Sebenarnya yang membedakan adalah kemanfaatan, itu saja. Jadi orang yang memiliki uang 100 miliar, memiliki uang 100 juta dan 100.000, itu perasaannya sama saja. Akan tetapi ketika kemanfaatannya untuk siapa? Kalau cuma untuk diri dia, maka ini perasaannya sedikit. Dia rasakan kebahagiaan itu hanya diri dia saja yang rasakan. Akan tetapi ketika yang dia miliki, dia sebarkan, dia tebarkan, dia infakkan di jalan Allah ke tempat-tempat yang membutuhkannya, maka kebahagiaan itu akan menyebar kepada orang lain, dan disitulah letak kemanfaatan yang besar. Maka kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manfaatnya untuk manusia yang lain, bukan untuk diri sendiri. Kalau diri kita sendiri yang merasakan kemanfaatan diri kita, ini biasa-biasa saja, kebahagiaannya sama seperti manusia yang lainnya. Akan tetapi ketika kebahagiaan yang kita rasakan, kita sebarkan kepada orang lain, maka insya Allah kebahagiaannya akan bertambah dan bertambah. Itulah kenapa dalam Islam ada anjuran untuk berinfak, bersedekah. Bahkan bagian daripada keimanan kita kepada Allah, bagian daripada kita mengimani yang gaib adalah, yaitu Allah sudah buka dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi temannya, sahabatnya ada kekurangan, akan tapi dia pura-pura tidak perhatikan. Karena kenapa? Kata Nabi, umat Islam itu seperti satu bangunan ataupun satu tubuh. Bayangkan Bapak Ibu, satu tubuh. Karena
Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka sebenarnya dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan sampai akhir hayat kita. Mungkin ini pengantar dari kami, ditambahkan tapi mungkin dari Pak Haji ada tambahan sedikit. Bismillah. Oleh dari Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustaz Ansar, Imam Masjid Agung, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya sangat hormati. Apa yang disampaikan Pak Ustaz Bahrun, saya tertarik sekali dengan menyangkut harta yang melimpah ya. Karena harta yang banyak itu di situ banyak juga hak-hak daripada fakir miskin, artinya hak-hak orang lain. Dan kalau kita berbicara harta itu harus dijaga. Jadi harta dan ilmu, nah, perbedaannya. Kalau harta kita harus jaga, tapi kalau ilmu yang kita perbanyak, maka ilmulah yang menjaga kita. Jadi itulah perbedaannya harta dan ilmu. Ya, kalau kita berbicara apa yang disampaikan tadi Pak Ustaz, ya, kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan pada saat kita mengeluarkan harta-harta yang dimiliki itu, kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Saya hanya menyampaikan mengenai perjalanan ini Pak Ustaz. Jadi memang benar, saya baru saja ini mengadakan perjalanan ke benua Amerika, kota